niya lalo ti agpasadia bokong naiya bokong paling mabaji nierang mangari alur mukona kareng Allah subhanahu wa ta'ala yang antu takwa yari kamanda tujin mangari kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, al-hayatu al-imtihan wal dzikr. Hidup ini adalah merupakan ujian dan peringatan. Begitulah orang-orang beriman memahami dan menyikapi setiap kesulitan, setiap kejadian di dalam dunia yang sebentar ini. Abdul Mamlukun budak, namun sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan dalam Islam, sudah harus. Yang kedua, imra'atun, perempuan. Yang ketiga, sahihun, anak-anak yang belum cukup umur, yang belum balik. Yang keempat, maridun, laki-laki yang lagi sakit. Di dalam kitab fikih ditambahkan dengan awisatun, orang yang sedang melaksanakan perjalanan panjang di hari Jumat, maka mereka diberikan dispensasi untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Selanjutnya, salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita persembahkan kepada beliau akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsara alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang rajin bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang telah ditentukan jadwal kematiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian itu, kecuali sikap takwa yang senantiasa menyertainya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Lalu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Niya lalu di agpasadia bokong naiya bokong paling mabaji nierang mangari alur mukona kareng Allah Subhanahu wa ta'ala yang antu takwa yari kamanda tujin mangari kareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, al-hayatu al-imtihan wal dzikr. Hidup ini adalah merupakan ujian dan peringatan. Begitulah orang-orang beriman memahami dan menyikapi setiap kesulitan, setiap kejadian di dalam dunia yang sebentar ini. Kenapa? Karena orang-orang beriman paham bahwa dunia ini cuma sebentar, cuma tempat persinggahan. Orang-orang beriman paham bahwa tempat kita sebenarnya adalah akhirat. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat, bukan satu hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan semiliar, bukan 10 miliar, bukan 1 abad dan seterusnya, tapi selama-lamanya, khalidina fiha, kekal di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mau memahami dan mau memikirkannya. Walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dalam firman Allah, maksudnya apa?
Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita, memberikan peringatan bahawa jangan rusak kehidupan yang abadi hanya dengan kehidupan yang sementara. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi perlu disadari dan dipahami bahawa walaupun dunia ini cuma sebentar, akan tetapi sangat menentukan di mana kita nanti ditempatkan di akhirat. Dunia ini cuma sebentar, 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sebentar. Tetapi menentukan di mana kita nanti ditempatkan di akhirat. Dunia ini cuma sebentar, akan tetapi resikonya panjang nanti di akhirat. Itulah yang membuat orang-orang beriman cerdas. Orang-orang beriman cerdas dalam menyikapi segala kejadian, segala aspek dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tempat tinggal mereka bukan di dunia, akan tetapi tempat tinggalnya adalah akhirat. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian saya pertegas perkataan ulama tadi yang mengatakan al-hayatu al-imtihan wal fikr. Hidup ini adalah merupakan ujian dan peringatan. Musibah yang diberikan kepada orang-orang beriman bisa jadi peringatan sekaligus bisa jadi ujian sekaligus peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu keniscayaan dalam hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup di dunia, selama itu pula akan ada ujian untuk kita. Tidak akan lepas. Selama kita hidup di dunia, selama itu pula Allah akan menguji kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka mengatakan saya beriman, tetapi mereka tidak diuji? Tentu tidak. Sejak kita mengatakan saya beriman, sejak itulah kita siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujiannya? Berbeda-beda. Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Tujuannya adalah apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Allah menguji kita tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat betulkah iman kita itu kuat, betulkah iman kita itu benar, betulkah iman kita itu seperti yang kita katakan melalui bibir kita, atau hanya di bibir saja tidak di hati. Karena iman itu kontaknya tiga, diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, ditunjukkan oleh tingkah laku kita.